Pasal ini menerangkan bahwanya kata beliau, "Iklam, ketahuilah sesungguhnya sudah sepantasnya bagi orang yang sudah nyampe ke orang tersebut sesuatu dari beberapa fadilah amal untuk melaksanakan fadilah amal tersebut walaupun sekali." Jadi kata beliau, ketika kita sudah tahu beberapa fadilah amal seperti halnya zikir sesudah subuh, zikir sesudah salat maghrib, zikir sesudah salat apapun itu, ketika sudah sampai ke kita, jangan sampai tidak digabungkan walaupun marrotan wahidatan. Walaupun seumur hidup melaksanakan sesuatu tersebut dari fadilah amal harus dikerjakan, cuma jangan sampai tidak dikerjakan. Walaupun satu fadilah amal yang sudah kita ketahui. Karena kata beliau, "Wala yang bagi ayat rokahu mutlaqan." Dan juga tidak sepatutnya ketika sudah nyampe ilmu dari seseorang tentang fadilah amal, jangan sampai ketinggalan secara mutlak, harus dikerjakan. Beliat bima tayassara minhu, beli nekano sapa wong bima tayassara minhu, kalau kamu lebih gampang diusahakan. Jadi ketika sudah nyampe tentang fadilah amal yang telah kita dapati dari mubalik ataupun ustaz, harus dikerjakan bima tayassara minhu. Umpamanya fadilah zikir, tentang zikir sudah subuh, itu kan banyak sebetulnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan, kerjakanlah walaupun yang paling dikit. Jangan sampai tidak dikerjakan secara bebas. Seperti yang biasa kita kerjakan di masjid kita, zikir panjang. Umpamanya kita bisa melaksanakan zikir panjang, ya zikir pasti zikir. Nah, subhanallah 3 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Jangan sampai tidak dikerjakan. Ketika kita sudah mengetahui tentang fadilah amal yang kita sudah dapati itu tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ini statusnya mutafaq alaih ala sihhatihi. Ketika mutafaqun alaih ini Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat, tidak ada pertentangan beliau berdua, maka dinamakan mutafaqun alaih. Jadi tidak diragukan lagi kesohihannya hadis tersebut ketika dua imam ahli hadis ini sudah sepakat. Dan bunyinya, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum," kata Rasul. Artinya ketika sampai diperintah dengan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah dari perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Umpamanya suruh baca zikir la ilaha illallah sampai 100 kali, bahwa kita tidak sanggup, dia baca 50 kali, tidak sanggup 50 kali, baca 3 kali, tidak sanggup 3 kali, baca sekali. Yang penting kita amartukum bisa infaqtu minhu mastata'tum. Salat sebelum subuh 2 rakaat itu harus kita kerjakan. Dikatakan besarnya fadilah amal tersebut, keutamaan amal ketika kita sholat sebelum subuh apa? 2 rakaat di qoblal fajr. Ini sampai dengan kata hadis malam, fadilahnya sama halnya dunia wa matiha. Ini termasuk fadilah amal, jadi harus dikerjakan.
dunia dan seisinya fadilahnya ketika kita mengerjakan dua rakaat sunnah qabla fajr. Dan itu harus dikerjakan walaupun sekali umur hidup umpamanya. Setelah kita mengetahui kata Rasul tadi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jangan sampai tidak pernah dikerjakan seumur hidup. Ketika kita sudah mengetahui tentang fadilah amal tersebut. Para ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim. Ulama dari ulama muhaddisin, ulama yang ahli hadis wal fuqaha dan ahli fikih wa ghairihim, dan selainnya ulama ahli hadis dan ahli fikih mengatakan yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wa targhibi wa tarhib bil hadis dhaif ma lam yakun mawdu'an. Ini yang harus kita pahami bahwa kata ulama ahli hadis wal fuqaha dan ahli fikih wa ghairihim dan ulama yang lainnya mengatakan boleh dan disunnahkan kita mengamalkan fadilah amal wa targhib dan anjuran wa tarhib dan model-model bahasa Jawa. Model-model apa? Model-model itu nakut-nakutin bil hadis dhaif malam yakun mawdu'an. Jadi kata ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama dan ulama lainnya mengatakan boleh maka disunnahkan mengerjakan hadis ataupun mengamalkan hadis dhaif apabila itu tentang masalah fadilah amal, targhib, anjuran, tarhib dan nakut-nakuti bil hadis dhaif malam yakun mawdu'an. Jadi kita jangan terlalu itu hadisnya apa. Kita mengerjakan zikir sesudah sholat. Walaupun hadis sahih dari Imam Bukhari aslinya memang ketika kita sholat harus mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah salasan. Apakah boleh ditambah boleh? Astagfirullah tadi. Hadisnya ada walaupun dhaif ketika itu tentang masalah fadhil amal atau fadilah amal ataupun hadis tersebut memuat anjuran ataupun hadis tersebut memuat nakut-nakuti boleh dikerjakan walaupun hadisnya statusnya hadisnya dhaif. Ini sudah sepakat muttafaqun alaih ataupun menjadi konsensus ulama bahwasanya mengamalkan hadis dhaif apabila hadis tersebut tentang anjuran tentang menakut-nakuti boleh dikerjakan walaupun hadisnya dhaif. Wa aman akamu kal halal wal haram wal bai'i wal nikahi wal talaqi wa ghairi dzalik fala yu'mar fiha illa bil hadis sahih aw hasan. Adapun untuk masalah hukum masalah halal, masalah haram, masalah jual beli, masalah nikah, masalah tolak dan lainnya pada yu'manu fiha illa bil hadis sahih aw hasan. Ketika kita menghukumi suatu masalah, umpamanya kita pakai hadis tentang hukum, masalah hukum halal haram, dan itu tidak boleh kita mengamalkan hadis yang dhaif. Umpamanya sholat tidak boleh. Ketika ada sebuah hadis tapi hadis itu tentang hukum sholat ataupun hukum pernikahan ataupun hukum masalah jual beli, itu tidak diperbolehkan menggunakan hadis yang status hadisnya dhaif ketika hukum tersebut mengenai jual beli, nikah, halal dan haram. Satu contoh tentang masalah riba. Masalah riba ini ulama sepakat tentang
ini menyangkut masalah hukum halal dan haram. Ini riba sepakat ulama bahwasanya riba di dalam Islam itu haram. Perbedaan ulama tentang masalah bank ini apa termasuk dalam kategori riba ataupun tidak, ini ulama berbeda pendapat. Kalau masalah riba itu ulama tidak berbeda, tapi masalah bank ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bank itu masuk dalam kategori riba, ada ulama yang tidak mengatakan riba. Masalah bank masalah riba itu tetap ulama tidak berbeda pendapat. Umpamanya kalau kita mengeluarkan hadis tentang masalah ini tidak usah dipakai, tidak boleh digunakan ketika menghukumi masalah jual beli, masalah pernikahan, masalah haram dan halal. Tidak boleh menggunakan hadis yang statusnya dhaif. Tapi ketika hadis dhaif dipakai untuk tarhib, nakut-nakuti ataupun targhib sebagai anjuran, boleh mengamalkan hadis walaupun statusnya dhaif. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalika, kecuali apabila kita hati-hati, kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif walaupun di dalam anjuran. Kalau kita hati-hati tidak usah pakai hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang jalur periwayatannya tidak memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dhaif itu luar biasa. Hadis dhaif periwayatannya dari sahabat sampai jalur yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sanadnya luar biasa, nyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis dhaif syaratnya kurang, tidak nyambung langsung ke Rasulullah ketika ditelusuri dari jalur periwayatannya. Kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dul buyu awil angkihati, seperti halnya ketika ada sebuah hadis dhaif bi karahati ba'dul buyu awil angkihati, seperti halnya ketika ada sebuah hadis tentang makruhnya sebagian beberapa jual beli ataupun nikah. Umpamanya hadis tentang jual beli bil gharar, seperti halnya kita memesan baju di Shopee. Di dalam Islam tidak boleh ketika jual beli itu di dalam masih ragu apakah benar yang kita pesan ini warnanya seperti itu ataupun tidak, sedangkan harganya sudah dilabel. Ketika memang sudah barang yang mau kita beli itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka diperbolehkan. Tapi ketika makanya tidak boleh di dalam Islam itu jual beli yang namanya gharar. Fa'inal mustahabbu ayyatanazzaha anhu. Dan ketika dalam masalah jual beli dan pernikahan harus maka disunahkan untuk membersihkan masalah hukum tersebut anhu dari hadis dhaif. Jadi kalau masalah jual beli, masalah pernikahan
memakai hadis yang status hadisnya dhaif, kata Imam Nawawi. Walakin la yajibu, tapi tidak wajib. Tapi disunahkan pakai hadisnya hadis sahih. Kalau tidak ada yang sahih, pakai hadis yang hasan. Ketika masalah hukum beli, jual beli dan pernikahan dan yang lainnya tentang hukum-hukum halal dan haram. Wa innama dzakartu hadzal fasla li'annahu yajibu fi hadzal kitab ahaditsun an-nassu ala sihhatiha aw hasaniha aw dha'ifiha aw asqulu anha biduhuli an dzalika aw ghayrihi. Dikarenakan apa kata beliau, kami menyebutkan masalah hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis mutawatir, hadis ahad di dalam pasal ini, dalam bab ini, li'annahu yajibu fi hadzal kitab, karena kan di dalam kitab ini kata beliau akan ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis yang hasan statusnya, dan ada hadis yang dhaif. Makanya hadis dhaif ketika tentang masalah fadhailul amal diperbolehkan dipakai untuk hujjah. Ketika masalah fadhailul amal, fadilah amal, tentang anjuran, tentang nakut-nakuti, banyak hadis itu barangkali sebelum bulan Ramadan, sebelum masalah keutamaan masalah bulan Sya'ban, keutamaan masalah bulan sebelum bulan Sya'ban kemarin, bulan Rajab banyak. Dan ketika hadis-hadis tersebut cuma sebagai anjuran, cuma sebagai menakut-nakuti makhluk, diperbolehkan untuk dipakai hujjah hadis dhaif tersebut. Kita teruskan pasal ilam annahu kama yustahabbu dzikru. Disunnahkan zikir, yustahabbul julus fi halqi ahlihi. Zikir disunahkan, begitu juga hilqat dzikri. Sekelompok manusia berkumpul untuk membaca zikir kepada Allah. Zikirnya disunahkan, berkumpul untuk membaca zikir juga disunahkan. Kama tadhaharat al-adillatu ala dzalika. Wa qad tadhaharat al-adillatu ala dzalika. Dan sudah masyhur dalil ala dzalika terhadap hal tersebut. Salah satu contoh ketika kita berkumpul di dalam masjid dan orang tersebut membaca zikir, ini ada hadisnya yang menerangkan ataupun yang dijadikan hujjah, yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya di sini disebutkan radhiyallahu anhuma. Moga-moga ridha Allah terhadap keduanya, dari Sayyidina Umar dan putranya bernama Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Ketika sampean berjalan riyadil jannah, bertemu dengan riyadil jannah, farta'u, maka berhentilah kamu, kata Rasulullah. Qalu, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu yang dinamakan riyadul jannah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilaqut dzikri, kumpulan orang yang berzikir. Jadi ketika ada saudara kita yang mengatakan orang yang berkumpul
dibid'ahkan, ini tidak membaca hadis ini. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika marartu bi rajulin jannah, hattamu qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ilqad dzikri." Orang yang berkumpul untuk membaca zikir, baik itu di rumah, baik itu apalagi di masjid, apalagi pada bulan Ramadan, ketika ada sekelompok umat Islam berkumpul dan di dalamnya melakukan rapat-rapat zikir, itu dinamakan dia jannah, taman surga kata Rasulullah. Jadi kita jangan takut ketika dikatakan ngumpul-ngumpul berzikir, nanti Rasulullah tidak pernah mengajarkan hadis ini. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yadluhuna hilqad dzikri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai suatu kendaraan daripada malaikat yadluhuna, di mana malaikat tersebut mencari hilqad dzikri. Jadi ketika ada umat Islam berkumpul untuk melaksanakan zikir, untuk membaca zikir kepada Allah, itu malaikat mencari kelompok tersebut. Yadluhuna hilqad dzikri. Fa idza atau alaihim haqqau bihim. Ketika malaikat tersebut sudah menemukan kelompok ataupun umat Islam yang berkumpul untuk membaca zikir kepada Allah, haqqau bihim, maka malaikat tersebut duduk bersama kelompok tersebut. Jadi ketika kita melaksanakan zikir, momen tahlilan, di situ ada malaikat memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari manusia ataupun umat Islam yang berkumpul untuk melaksanakan zikir kepada Allah. Dan zikir tidak terbatas dengan apa yang diucapkan oleh kita. Kita mempelajari ilmu agama, kita membaca Al-Quran, kita membaca selawat, itu juga termasuk zikir kepada Allah. Ghairu hasirotin, tidak terbatas zikir. Jadi kita jangan terpaku ketika orang ada membaca Al-Quran, ketika ada orang sekelompok orang mempelajari ilmu agama, ketika ada sekelompok orang membaca selawat, itu semuanya masuk dalam zikir kepada Allah. Walaupun tidak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi membaca kitab, membaca Sahih Bukhari, membaca Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, itu juga termasuk dalam kategori zikir kepada Allah. Walaupun hakikatnya tidak membaca kalimat-kalimat yang disebut zikir. Membaca Al-Quran malah yang paling bagus zikir membaca Al-Quran, dikarenakan langsung berkomunikasi dengan Allah. Maka di belakang diterangkan di kitab ini. Jadi ketika kita berkumpul membaca Al-Quran dan seperti puasa ini, alhamdulillah di masjid kita ini paling 2 ya, dan terus Al-Quran sesudah tarawih. Alhamdulillah masih ada orang dekat. Padahal banyak yang baca Al-Quran, tasawuf. Alhamdulillah sudah tarawih kembali. Ada banyak jualan di sini. Padahal jualan libur sebulan. Tak terus di dalam bulan puasa membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan di situ ada malaikat haqqau alaihim. Faida atau alaihim haqqau bihim, malaikat duduk bersama kita ketika ada beberapa orang berkumpul untuk membaca
kau jangan ragu, walaupun dihantam oleh kelompok Islam yang lainnya, atau saudara kita yang lain, mati Rasulullah seperti itu. Kita belum mempunyai dasar hadis ini. Ketika dibaca secara keseluruhan, kita baru bila berjannah kartahu Rasulullah yang berjannah ya Rasulullah. Qala bila berfikri, sekelompok orang yang membaca zikir kepada Allah, sedangkan zikir kepada Allah itu tidak terbatas hanya dengan bacaan zikir kita ya la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Muhammadur tidak terbatas di situ. Ada sekelompok orang membaca Quran, ada sekelompok orang membaca salawat, ada sekelompok orang memberikan ilmu tentang agama. Itu juga termasuk semuanya masuk ilmu zikri. Kelompok orang yang membaca zikir kepada Allah. Jadi kita jangan suka-suka ketika ada ustaz yang siapapun ketika memberi pelajaran tentang agama kita ikuti. Dikarenakan di situ ada sekelompok malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk membersamainya. Warwaina fi sahih Muslim, dan diceritakan di kitab Sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ke Muawiyah annahu sesungguhnya qala sahabat Muawiyah berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hilqatin min ashabihi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ala hilqatin min ashabihi, bertemu dengan sekelompok para sahabat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ajlasakakum?" Untuk apa kalian duduk bersama kata Rasulullah? Qalu jelasna nadzurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa fadlihi alaina. Para sahabat berkata, kami duduk untuk zikir kepada Allah wahai Rasulullah, wa nahmaduhu, dan kami memuji kepada Allah, ala ma hadana, atas sesuatu yang telah memberi hidayah kepada kami untuk masuk Islam. Kata para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ajlasakakum illa deka. Allah tidak mendudukkan kalian semua kecuali untuk hal tersebut. Jadi Rasulullah suatu saat keluar bertemu dengan sekelompok sahabat yang sedang duduk bersama. Jadi Rasulullah bertanya, untuk apa kalian duduk bersama itu? Para sahabat menjawab, qalu jalasna nadzurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami duduk zikir kepada Allah wahai Rasulullah, kami duduk juga memuji terhadap Allah atas apa yang telah kami dapatkan masalah hidayah untuk masuk Islam. Dikatakan hidayah ini hak prerogatif Allah. Walaupun paman Rasulullah sendiri, walaupun ketika tidak mendapat hidayah, dia tidak masuk Islam, walaupun paman Rasulullah. Makanya kita harus bersyukur kita diberi hadiah, diberi hidayah untuk masuk Islam, walaupun tidak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinahu amma inni lam astahrifukum tuhmatul lakum walakinnahu atani Jibril fa
akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah. Saya kata Rasulullah curiga tentang kamu berkumpul tersebut. Tapi walakin nabuatani Jibril akan tetapi malaikat Jibril datang ke saya kata Rasulullah. Fa'akhbarani maka Jibril memberi kabar kepada saya anna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi membanggakan kalian semua di bumul malaikat terhadap sekelompok malaikat. Jadi intinya ketika ada saat ini kan sahabat berkumpul dulu bersama dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka memuji kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW curiga sebelum didatangi oleh malaikat Jibril. Makanya Rasulullah atani Jibril fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah. Ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu terhadap Rasul, bahwasanya kata malaikat Jibril ketika ada sahabat berkumpul untuk berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, Allah membanggakan terhadap sahabat tersebut di hadapan malaikat. Juga pun demikian ketika ada umat Islam berkumpul untuk berzikir kepada Allah, ada umat Islam memuji kepada Allah secara bersama, ini dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Kita mengumpul seperti ini, malaikat ada di samping kita, sekarang ini malaikat ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kita di hadapan malaikat ketika kita berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah. Salah satunya belajar ilmu agama, salah satunya membaca Al-Quran secara bersama, salah satunya juga membaca sholawat secara bersama. Itu Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Luar biasa. Berhubung tidak nyata, dia dianggap sepele kita pernah di malaikat. Padahal luar biasa fadilahnya. Kita berkumpul dalam agama, kita berkumpul untuk berzikir, kita berkumpul untuk memuji Allah. Ini malaikat, amal Allah kita dibanggakan di hadapan para malaikatnya Allah. Wah itu hambaku kata Allah, berkumpul untuk berzikir kepada saya, berkumpul untuk memuji saya kata Allah di hadapan malaikat. Ini malaikat Jibril yang mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat berkumpul berzikir kepada Allah, sahabat berkumpul memuji terhadap Allah. Ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kita jangan takut dengan kumpulan ada kelompok orang yang berzikir kepada Allah. Jangan takut kita ada malaikat yang membanggakan kita di hadapan Allah, membanggakan kita di hadapan malaikat. Di berhubung mati ini sebagai cuma ilgoib, kita tidak percaya. Padahal salah satu rukun iman yang harus yu'minu bil ghaibi, harus percaya tentang alam gaib. Salah satunya malaikat datang ketika ada kelompok umat Islam yang berzikir, belajar, membaca sholawat secara bersama-sama, dan itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Walwayna bi sahih Muslim aidan an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ma syahada ala Rasulillah annahu qala wallahu a'lam bis-shawab. Serap berbagi
Habis itu